walinya Allah ini siapa? Dan siapakah yang pantas jadi walinya Allah? Apakah kita ini walinya Allah atau wali murid? Atau wali kelas? Wali itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walinya Allah itu syaratnya pertama adalah la khaufun, tidak ada pesimistis, nggak pesimis. Jadi dia tidak pesimis menghadapi kehidupan. Dan tidak cemas dengan masa lalu. Maka Allah menyampaikan bahwa ingatlah walinya Allah. Wali ini adalah orang yang dicintai Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang dipelihara oleh Allah, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wali. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita tidak salah memahami wali dalam perspektif umum. Wali itu yang aneh-aneh, ya, yang khariqul adah, sikapnya, perilakunya dianggap tidak umum di masyarakat menurut pandangan masyarakat. Yang menurut pandangan Quran yang gak umum dan aneh itu adalah loman. Dia sangat loman. Itu ciri-ciri walinya Allah itu. Dia tidak khawatir kehilangan harta karena sedekah, itu tidak khawatir. Dia tidak bakhil, nggak kayak umumnya orang lain. Dia nggak gampang benci sama orang, nggak mudah menyimpan pikiran-pikiran negatif, nggak punya dhonna sau'. Ya, ada suudzon, ada dhonna sau'. Dhonnya di depan, sau'nya di belakang. Ya, yang satu itu masih, kalau suudzon, pikiran-pikiran negatif, belum berupa sikap. Kalau dhonna sau' itu pikiran negatif sudah berupa ucapan dan sikap. Orang yang menjadi walinya Allah itu orang yang sudah menyatu dirinya, pasrah dirinya, lillah dirinya, memahami, mengenal dia, dan bisa menerima peringatan dari Allah dengan hati yang lega, legowo, nrimo. Nah, itu namanya wali. Demikian juga Allah itu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman, dan orang beriman itu juga wali, walinya Allah. Coba, Allah itu wali, ya, orang beriman juga wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Yang ini inna auliya Allah. Auliya Allah, wali Allah. Wali Allah, Allah wali.
Kalau Allahu waliyul ladzina amanu, kalau Allahu waliyun itu artinya Allah melindungi, Allah menyayangi. Allah itu sebagai pelindung, penyayang, memberi rahmat, memelihara, menjaga kepada orang-orang yang waliullah. Orang yang waliullah itu dapat perlindungan kasih sayang dari Allah. Bolak-balik. Allah itu wali. Orang mukmin yang tidak punya khauf alaihim walahum yahzanun, yang hidupnya penuh dengan optimisme, ya, percaya diri, yakin, nggak ada keraguan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada kitab, kepada hari akhir, yakin, maka itu disebut walinya Allah. Orang yang menjadi walinya Allah, maka Allah jadi walinya. Jadi wali itu maknanya adalah yang mendapatkan kasih sayang. Apakah kita ini termasuk walinya Allah? Bisa jadi. Siapakah walinya Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf itu ketakutan akan datang. Gak khawatir. Gak khawatir terhadap ancaman masa depan. Karena masa depan ini banyak rintangan, banyak sandungan, banyak batu kerikil, jurang di depan. Jadi rintangan, jurang kehidupan, tantangan itu dihadapi. Mana yang harus dihadapi dengan ilmu, mana yang dihadapi dengan keyakinan, mana yang harus dihadapi dengan kesungguhan, itu dia menyiapkan bekalnya, karena dia adalah orang yang beriman, diyakini. Itu khauf namanya. Orang yang takut tentang masa depan nggak bisa jadi walinya Allah, nggak akan dapat pemeliharaan, nggak akan ada dapat penjagaan. Yang ada istidrot, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kedepannya optimis, nggak pesimis. Masa lalunya nggak membuat dia putus asa. Kalau ngomong sendiri nggak jadi ke Jatim Park, ke Banyuwangi Park ya. Ini sudah peringatan Tata Wulan. Nah, nanti kalau ngomong lagi nggak boleh ikut. Ya, yang ngantuk-ngantuk nggak boleh ikut. Aku mek niteni awakmu iki. Iku sapa ngantuk iku? Nah, itu tidur itu. Nah, Fajrul. Nah, Fajrul bisa gak ikut itu nanti. Peringatan terakhir ini ya. Kenapa saya ngaji ini? Agar kita tidak menganggap bahwa wali mesti gondrong, mesti gamisan, mesti surbanan. Wali itu kondisi batin, hatinya yakin sama Allah. Masa lalunya, yang pernah punya salah masa lalu, yang kekurangannya masa lalu, kekeliruan masa lalu, tidak membuat dia itu terjebak kemudian terhenti langkahnya, gak membuat dia stuck. Kesalahan mengelola kehidupan masa lalunya atau keberhasilan masa lalunya tidak membuat dia bangga lalu lupa. Masa lalu dan yang akan datang dihadapinya itu dengan keyakinan dan ilmu serta kesungguhan. Itu syarat pertama.
Wali sudah, Bu. Tapi kalau sering kita mengatakan, duh, ya apa sih soi, duh, itu dapat rontok itu rambut itu, terus gampang putih rambutnya. Itu penyakit bisa cepat datang. Nah, orang-orang walinya Allah itu menghindari duh itu. Jadi gak sering memegang kening. Apa maneh? Ya. Ini ciri-ciri pertama masih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa kok yakin begitu? Karena dia yakin bahwa hidup ini dari Allah. Diatur oleh Allah. Dijaga oleh Allah melalui dinul Islam, melalui agama Islam. Maka agama Islam itu adalah sistem hidup untuk mengelola kehidupan, memelihara dan menjaga kehidupan sampai bertemu dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Itu namanya din. Jadi din itu adalah sistem kehidupan yang datangnya dari Allah, itu din. Kalau ada sistem kehidupan yang tidak dari Allah, itu bukan din namanya. Makanya barang siapa wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari sistem kehidupan selain Islam, ghairal islami dina, sebagai agama, sebagai sistem, fala yuqbala min, maka ditolak. Usahanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita faham, nyadari bahwa sistem hidup itu adalah dinul Islam, cara berpikir kita, cara hidup kita, cara mengucapkannya, ya, cara mengelola, cara memelihara, menjaga hati, menjaga jasmani, pola makannya, pola tidurnya, semua aspek sudut kehidupan menggunakan sistem dinul Islam. Ini adalah orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Terus-menerus tentu kita nggak sempurna, ya. Tapi yang dihargai Allah itu usaha untuk menyempurnakan. Sempurna bukan milik manusia. Karena sempurna itu hanya milik Allah. Yang sempurna adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita ini berusaha untuk menuju ke sempurnaan. Yang dinilai adalah usaha. Jadi walinya Allah itu adalah wali yang menggunakan sistem kehidupannya dinul Islam. Karena Al-Quran menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang ingin atau menggunakan, yang ingin meraih selain Islam sebagai sistem kehidupannya, falan, maka tidak akan pernah. Lan itu maknanya tidak akan pernah, yuqbala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah akan menguntungkan sistem selain Islam. Ini untuk internal kita sendiri. Silakan orang enggak yakin, enggak apa-apa. Itu urusannya, karena ini menyangkut keyakinan. Nah, ini mahalnya iman di situ. Karena innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama, sistem hidup yang datang dari Allah itu. Indallahi,
yang datang dari Allah di sisi Allah itu Islam. Itu Islam itu apa? Islam itu maknanya pasrah, selamat. Nah, jadi kalau ada ayat Quran mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sesungguhnya Allah menjadikan Al-Quran itu mudah, tapi lidzikri, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi petunjuk hati, mudah. Ya, tidak hanya masalah pengetahuan. Ukuran orang mudah memahami Quran itu bukan di penguasaan ilmu nahwu sorof, balagomantik, bukan itu. Tapi mudah menerima hidayah dari Allah, mudah mendapatkan kesadaran hidayah dari Allah. Ada orang yang nggak tahu apa-apa, bahkan ngaji nggak bisa, tiba-tiba sadar hatinya kalau loman itu perintah Allah. Ternyata dia loman. Itu namanya mudah, lidzikri itu namanya. Jadi ini maksud yassarna, Allah memudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk lidzikri, bukan lifahmi. Bukan karena faham, bukan lil fikhi, bukan, tapi lidzikri. Zikir, peringatan, untuk mendapat hati, untuk mendapat peringat. Ada orang itu nggak alim orangnya, tapi kalau mendapat peringatan itu langsung mantuk, tek, dikerjakan. Itu namanya lidzikri. Bisa terima ya? Nah, walinya Allah itu mudah menerima nasihat, mudah menerima isi petuah wasiat yang ada dalam Al-Quran, gampang rimo. Belum tentu orang berilmu bisa nerima, belum tentu. Tapi yang lebih baik adalah sudah punya ilmu, terus mudah menerima peringatan dari Allah. Nah, santri itu dicetak untuk dapat dua-duanya, agar punya ilmu lalu gampang dan mudah menerima peringatan. Makanya lidik. Ada lagi ayat may yuridillah ayyahdiyahu sadrahu lil Islam, sadrahu lil Islam. Allah itu kalau menginginkan seseorang itu untuk mendapatkan hidayah, ciri-cirinya dilapangkan dadanya untuk memahami Islam. Lil Islam yang dimaksud memahami tentang kesadaran beragama, kesadarannya, yaitu pasrah diri kepada Allah. Ada orang yang nggak tinggi jabatannya, nggak tinggi kedudukannya, nggak tinggi juga ilmunya, tapi pasrahnya kepada Allah itu tinggi. Enten nama badan? Ya. Ada orang yang tinggi kedudukannya, tinggi ilmunya, tapi nggak punya kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata lil Islam itu sama dengan lidzikri. Makanya walinya Allah itu adalah orang yang hatinya mudah menerima peringatan dan hatinya mudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu. Itu syarat pertama. Kira-kira kalau kalian jenengan wali nama mboten niki? Yang tahu siapa? Allah sendiri dan kita sendiri. Kita maknai menurut perspektif Quran saja. Biar gak bias, pokoknya ono wong aneh wali. Koncone ngidul deengetan wali, biar gak gitu. Wali itu adalah kondisi hati yang tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menapaki kehidupan ini tidak pesimis.
Apa praktek dalam kehidupan sehari-hari? Nggak khawatir. Seperti nggak khawatirnya Siti Hajar. Seperti nggak khawatirnya Nabi besar Muhammad SAW. Seperti nggak khawatirnya Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, ya Abu Bakar, kalau kamu ikut hijrah ke Madinah, bagaimana hartamu ini semua? Rumah, duit, onta, kambing, ini gimana ini? Kebun-kebun ini. Kebun kurma kita gimana? Apa kata Abu Bakar? Aku cukup Allah dan Rasul. Nah ini namanya walinya Allah. Orang yang nggak khawatir. Kalau dipraktekkan lebih sempit, nggak khawatir Bapak Ibu. Wah iki lek mondok sakulan mbek sangun entek 1 juta, lek ditukokno sepeda Mio kan iso gawe kreditan. Nah. Ini tidak bisa jadi wali, Bu. Nggak bisa. Karena ilmu sudah dihargai per bulan senilai Mio. Atau senilai kalau kita sewa, kalau kita beli HP yang sekarang bagus itu Samsung itu, kan ada HP yang harganya 25 juta, 20 juta. Itu kalau kredit 1 bulan itu 1 juta. Nggih. Timbangannya digawe kayak arek-arek kayak tuku HP apa. Nah, ini nggak bisa itu. Karena kesulitan kita dengan penuh keyakinan itu bukan dianggap kesulitan tapi tantangan. Itu ciri-ciri wali itu. Jadi mohon maaf, jenengan bisa jadi wali santri juga wali Allah. Bisa itu. Ini ada orang tua-tua dulu ngomongnya begini. Ben wis leh, Nduk. Sirat tak gawe sikil wis, gak apa-apa wis. Enten nama badan. Gak apa-apa. Itu walinya Allah. Biar mengkilat punggungnya bapak ini. Yang penting kamu jadi sarjana. Walinya Allah itu. Ben aku wis kesio-sio gak apa-apa. Bahkan ada seorang kakak rela gak sekolah, hanya lulusan SMP demi adiknya biar bisa sekolah. Dia kerja di suatu perusahaan, jadi buruh di sana, tiap hari, siang malam, untuk mendapatkan uang, nggak sekolah SMA, nggak kuliah, demi adiknya, biar dia bisa kuliah dan bisa merubah nasibnya. Wali itu. Ente nama betul? Ada kan? Bu? Ada. Apalagi orang tua. Nggak ragu. Nopo kok pahlawan? Kok nopo wong ini kok diarani pahlawan ini nopo sih saja. Syaratnya pahlawan ini kudu mati dhisik. Baru orang itu disebut pahlawan. Kalau masih hidup tidak boleh disebut pahlawan. Kalau sudah meninggal baru disebut oh orang ini pahlawan. Karena kalau orang sudah meninggal, objektivitas bahwa orang ini dulu berbuat apa akan tampak, tumbuh kebaikannya. Kalau jelek ya akan tukul kejelekannya, enggak jadi pahlawan. Orang itu kalau jadi pahlawan itu berarti kematian itu bukti kebaikannya. Kenapa orang disebut pahlawan? Satu syaratnya dia berani berkorban. Apa yang dikorbankan? Jiwa dan raga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah akan mengganti, akan membeli, akan menukar pengorbanan orang-orang yang beriman. Apa yang dikorbankan? Amwal, harta dan jiwa. Orang mengorbankan harta ini berat. Mengorbankan harta ini berat. Karena kita menganggap harta itu pintu kebahagiaan. Tapi bagi walinya Allah, orang mengorbankan harta, dia yakin karena ini min fadli, dari karunia Allah, nanti saya akan mengeluarkan harta ini pasti dikasih lagi oleh Allah.
Orang yang yakin bahwa kalau berbuat baik itu akan diganti oleh Allah, itu ciri-ciri walinya Allah. Saya kalau nyekolahkan anak saya habis sekian, pasti nanti saya akan dibahagiakan karena usaha saya. Kok ternyata anaknya sudah sekolah tinggi, kemudian nggak dapat kerja, masih ibu telah meninggal dunia. Saya yakin ibu akan bahagia di akhirat. Banyak orang kaya yang orang tuanya masih hidup, anaknya ada, itu hartanya nggak sampai kepada cucunya. Banyak orang kaya yang punya jabatan, orang tuanya meninggal dunia, anaknya rebutan warisan, kemudian warisan ini membuat dia bertengkar dan kemudian menjadi miskin. Dan banyak orang miskin yang gak sempat menikmati hasil buah kerjanya saat dia hidup, ketika meninggal dunia, anaknya sukses semua, yakin bahagia di akhiratnya. Nah, pikiran-pikiran begini ini pikiran-pikirannya wali. Nah, makanya Islam, dinul Islam itu adalah mengguiden kita, memandu kita menjadi sistem kehidupan dunia sampai ke akhirat. Nabi besar Muhammad SAW itu adalah wujud nyata wahyu dalam kehidupan. Al-Quran itu hidup, implementasinya, contoh-contohnya adalah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba Nabi Muhammad itu meninggalkan apa ketika meninggal dunia? Nggak meninggalkan harta sama sekali, meninggalkan jejak ajaran, akhlak yang mulia, ilmu luar dan seterusnya. Nah itu kalau kita ingin jadi sederhana. Konsep Quran itu kalau menjelaskan wali sederhana. Sesederhana itu, iya sederhana Pak. Yang ruwet itu kan kadang-kadang dijelaskan syaratnya wali. Harus topo. Nah ini butuh topo itu. Harus uzlah, menyendiri. Poso bisu, ngoten barang niku senggara iki. Simpel aja. Orang yang nggak ragu terhadap masa depan dan nggak cemas terhadap masa lalu, ciri pertama masuk. Ya apa tukang jahit, tuh cuma pegawai ini jahit, anak iso Timur Tengah niku ya napa. Kula iso bayangno iku duwike teko ndi ngirim niku. Wah itu kesulitan itu. Sulit, ya tidak apa-apa. Jangan dianggap kesulitan. Hadiahnya dari Allah, innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Bi annal jannah lahum. Bi anna lahumul jannah, dibolak-balik. Allah akan menukar kesulitan itu nanti dengan surga. Loh. Yakin? Yakin, wali. Ngoten mawon pun. Tapi lek jenengan tuh kula ngondokno anak kula niki kerepotan duwe wis larang gak duwe terus ngopo sini pangan bendino wis areku lahiran ae gak usah mondok, gak usah sekolah wis gak sitok. Ya wali santri be wali wis gak wali santri dadi wali murid, gak wali Allah wis. Terus hidup aja, terus. Ini bukan hanya untuk dalil jenengan, ya dalil saya juga. Kita semua dari dalil agar kita pantas jadi walinya Allah. Apakah walinya Allah itu adalah sesuatu yang sakral yang harus dianggap terlalu tinggi? Enggak, Allah menyimpelkan, membuat simpel penjelasan itu. Wali Allah itu ciri-cirinya enggak ragu. Yang tahu siapa? Ya diri kita ragu apa tidak. Orang lain tidak usah menghukumi bahwa kamu ragu, nggak usah. Ini kan korena, tanda-tanda, ciri-cirinya walinya Allah. Yang tahu nih, hatinya masing. Hati jenengan yang tahu kalau jenengan ragu atau tidak. Saya tidak bisa mengatakan sampean ragu, tidak bisa. Karena yang
tahu tentang keyakinan diri kita kepada Allah adalah diri kita sendiri. Kula niki sanes-anake kiai, sanes-anake wong sugih, wis ben wis ngene ae. Jangan masa lalu, sama-sama anaknya Nabi Adam kita ini. Al-Quran menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Semua orang, semua manusia, cucu anaknya Nabi Adam mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah nyebut-nyebut keturunan, gak usah. Sama kita ini, sama semua. Mau keturunan wali, mau keturunan kiai, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahaya malah kalau kita selalu mengunggul-unggulkan keturunan. Enggak usah. Nah, itu namanya mencemaskan masa lalu atau terlalu membahagiakan masa lalu. Aku anake ningrat, ngoten enggak usah. Ora usah. Ya kalau bisa wis anake kiai, wis anake wali, anake ningrat terus bagus jadi wali. Itu malah bagus. Iku wis melarat. Duwe gak duwe. Peragu, pembimbang, dapat dua kita akhirnya. Sudah gak mulia di dunia, gak mulia di akhir, gak mulia di bumi, gak mulia di langit. Syarat yang kedua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang jadi walinya Allah, aku mbek niteni sing gak ngrungokno gak oleh melok nang Banyu Ipak. Alhamdulillah ngrungokno kabeh. Syarat walinya Allah yang kedua, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan imannya itu berbuat takwa. Pintar penting, tapi lebih penting konsisten. Pintar niku penting. Tapi lebih penting konsisten. Konsisten itu ajeng. Konsisten itu jejeg. Konsisten itu terus menerus. Continue. Ya. Dia tidak berhenti. Nah itu continue. Walaupun jatuh naik berdiri lagi. Walaupun dia harus roboh karena problem kehidupan, bangkit lagi. Itu namanya adalah konsisten. Latihan ngeten iki sing saya sampaikan ini, Pak. Yang saya sampaikan ini saya juga berusaha mempraktekkan. Dulu saya dicurigai mendirikan pondok itu, mendirikan pengajian Ahad pagi, paling hati nyalon bupati. Tahun 2007, karena 2005 nyalon bupati kalah, 2007 mendirikan pengajian, terus sampai jadi pondok, itu ada kecurigaan, paling hati nyalon bupati. Sampai akhirnya imbasnya itu waktu mendirikan Cengho itu, hanya imbasnya Cengho akhirnya diambil lagi. Terus saya mendirikan lagi di sini, konsisten aja. Tujuannya ngajar ngaji. Nah baru itu cara membungkam orang yang curiga sama kita. Nggak usah dibalas dengan ucapan. Konsisten nggak kita? Kalau konsisten ajek, ya terus biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Terus. Nah itu kan ajek, konsisten. Pintar itu penting, tapi lebih penting adalah konsisten. Anak-anak pintar kelas 1-nya, kelas 2-nya, kelas 3-nya. Aliyahnya memilih jalur lain, nggak konsisten namanya. Kalau mau jadi santri terus. Sampai kita ini tua, sampai kita ada di perut bumi.
Konsisten. Sampai tua jadi santri. Tidak santri karena sekolah. Santri itu bukan status karena mondok. Santri itu adalah karakter orang yang dia menempatkan agama, Quran, Allah dan seterusnya itu adalah merupakan bagian kehidupan sistem yang diyakini dari Allah untuk mengelola, menjaga, memelihara kehidupan yang akan datang. Konsisten. Bisa terima ya? Baik. Amanu wa kanu yattaqun. Jadi beriman, berilmu, konsisten. Apa konsistensi iman itu? Diwujudkan dalam kehidupan nyata. Mutakin itu artinya adalah orang-orang yang berani, yang kuat. Kuat menghadapi problem, kuat menghadapi cobaan. Ada orang memaafkan orang yang menyakiti padahal yang menyakiti belum pernah minta maaf. Kuat nggak orang itu? Kuat. Ada orang yang dia itu nggak punya uang, tinggal sedikit, tapi ada orang yang lebih membutuhkan, uangnya dikasihkan orang yang lebih membutuhkan. Kuat nggak orang itu? Kuat. Ada orang tua yang nggak punya duit banyak, harus menyekolahkan anaknya kuliah, padahal jual kerupuk, kuliahnya di UGM. Kuat nggak orang itu? Kuat. Jual kerupuknya di lampu merah, anaknya bisa sekolah di UGM. Kuat nggak orang itu? Kuat. Ada orang punya uang, cukup uangnya, tapi anaknya nggak sekolah, nggak mondok, nggak kuat nggak? Nggak kuat. Takwa itu kuat, mewujudkan nilai-nilai keimanan. Siapa mereka? Mereka adalah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari kegelapan kehidupan. Wong niku lek gelap peteng uripe. Ben wis gak usah sekolah-sekolahan, ora usah mondok-mondokan. Sing penting golek duit. Nah itu peteng wisan, peteng iki. Peteng wis. Lek ngene carane kabur ae, ah peteng nih, peteng nih. Peteng. Peteng ngene wis. Lek ngene carane kuwabe donya warisan didol ae kabeh wis. Peteng nih, peteng menan. Mutungan. Nggih, yang lek mutungan ceklekan niku gak konsisten, peteng nih. Orang kalau walinya Allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Seperti kita hidup di tengah malam, tiba-tiba datang cahaya. Cahaya itu kalau datang menyakiti nama badan. Jenengan misalnya turun nang kamar, terus ono lampu urip, ngelarani hati ngono mboten? Lampu ini ngelarani kulit mboten ta? Nah, malah alhamdulillah. Seperti itu hidayah. Hidayah itu datang seperti lampu terangnya di setiap saat malam hari. Tiang sing atine enten cahaya itu berarti orang yang dapat hidayah. Berarti keluar dari minadz-dzulumati ilan. Makanya Allahu nurus samawati wal ardu tafsirnya adalah yahdilahu li nurihi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dengan cahayanya. Berarti lerung hati kita ini Bu, aslinya itu gelap. Bisa terang kalau dapat hidayah. Ciri-cirinya, oh iya aku lega iso ngekei, saya lega bisa infak, itu berarti dia dapat cahaya. Alhamdulillah anak saya bisa ngaji, bisa baca Quran, karena Quran bisa akan memberikan syafaat. Apalagi bisa bahasa Inggris, bisa matematika, bisa kimia, aduh alhamdulillah luar biasa. Itu loh cukup. Anak saya bisa sholat, bisa tahajud, bisa jamaah,
Wah itu. Seandainya kita tahu, dikasih tahu dulu, besok orang-orang yang pinter baca Quran, menafsiri Quran, mengamalkan Quran, itu tahu bahwa besok adalah surga, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kira-kira mau Quran kabeh yang saya nggak dikira. Coba ditampakkan semua ya. Ini loh. Anaknya tak jak nang anu sik nang surga dulu ya. Ayo. Nah. Wong dijak nang Jatim pakai seneng. Nang Banyuwangi Pak. Wow, seneng. Coba surga iku ana nang Kabat ngono. Ayo nang surga dhisik ngono. Nah, terus kon ben ero lek neraka iku. Ayo nang kono, nang neraka nang sebelah kono ayo. Tak dudu dhisik. Kira-kira orang itu beriman enggak? Belum tentu kan ternyata. Maka nuliyu min illa ayyasha Allah. Seandainya bukti akhirat itu, wong yang buatan beriman bu. Orang kalau sudah tidak beriman, nggak percaya sama Allah. Seandainya surga itu ditampakkan, didatangkan, nih surga, ditampakkan di depan mata ini surga, ini neraka, tetap maka nuliyu min illa ayyasha Allah. Mereka tidak beriman. Kecuali karena hidayah dari, makanya berarti kesimpulannya walinya Allah itu pilihan dari wong gak ragu terhadap kehidupan. Itu bukan karena ilmu, bukan karena pelajaran, bukan karena mondok, bukan karena sekolah, bukan karena siapa-siapa, karena hidayah. Maka siapa yang gak ragu terhadap masa depan dan tidak cemas terhadap masa lalu, berarti dia dapat hidayah. Saged ditampi. Siapa orang yang bisa mewujudkan imannya dalam perilaku, sikap sehari-hari, ucapan, serta perjuangannya di dunia ini semata-mata mencari sangune akhirat, maka itu orang yang dapat hidayah. Apakah itu miskin, apa itu kaya, apa pinter, apa bodoh, apa tinggi, apa besar, apa pesek, apa ala mancung, podo kabeh. Apa ireng manis kayak kula bareng. Nah, kita bisa terima? Siapa yang ingin jadi walinya Allah? Siapa yang ingin ke Banyuwangi Pak? Siapa yang ingin ke surga? Syaratnya mati dulu. Ya, kan gak bisa masuk surga kalau gak mati dulu. Siapa yang mau masuk surga? Syaratnya mati dulu. Ngelak itu anu, ngelak itu. Baik Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita dijadikan wali-walinya Allah. Agar Allah menjadi wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilal. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, yang orang beriman itu dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang. Jadi kenapa orang disebut pahlawan, Bu? Karena orang itu mengorbankan jiwa dan raganya. Jangankan harta, jiwanya dikorbankan, dipertaruhkan. Tidak harus mati waktu berjuang, tidak harus. Tapi dia itu siap seandainya berjuang, dan saat berjuang meninggal, siap. Contohnya Marsina, makanya jadi pahlawan. Pak Harto jadi pahlawan, kan tidak mati waktu itu, enggak. Tapi dia berjuang untuk Indonesia. Yang dipertaruhkan harta dan nyawa. Makanya orang yang berjuang dengan hartanya demi anaknya itu pahlawan keluarga. Tapi kalau orang tuanya mulai sekarang aduh, bapak anaknya gede, gak usah benih sampean dadu ibu. Mudah-mudahan kita ini minimal pahlawan keluarga, pahlawan bagi anak-anak kita,
pahlawan bagi santri-santri kita ini semuanya. Semua berjuang di tempat, di posisi, di kedudukan masing. Santri akan jadi pahlawan bagi orang tuanya karena menjadi anak santri yang rajin, yang alim, yang jaga akhlak, tata krama. Saya ulang ini Bu, pokoknya santri tiap hari tak ajari nyapu, resik-resik. Kalau pulang ternyata nggak bersih-bersih rumah, berarti nggak konsisten. Betul? Oh, santri kalau pulang kamar mandi harus bersih, dapur harus bersih, bukan dibersihkan toh. Nah, dibersihkan diambil makanannya terus nggak ada makanan, itu namanya dibersihkan. Bersih, nggak ada kotoran, nggak ada lumut, nggak ada semut, nggak ada kecoa. Kamarnya bersih, ya, baunya harum. Kalau seperti itu berarti santrinya berhasil. Nanti kalau pulang pas hari raya lihat aja Bu, kalau subuh tidur bangunnya zuhur, nggak pernah isa-isa, nggak pernah bersih-bersih, nggak pernah kora-kora, nggak pernah nyapu, aduh, berarti nggak berhasil abi ini, nggak berhasil wes. Dititenya yang benying. Kalau perlu bikin rapot Bu, rapot atau di video. Ibu kalau anak-anak pulang di video. Yo tulinan mereka. Waktu nyapu bersih-bersih semua berarti berhasil. Itu namanya santrinya berwujud dalam perilaku. Terus sama orang tua. Kalau salamannya begini sekarang, kalau dibalas dak bapak ibu. Nah, lek ngono berhasil, Pak. Kalau 3, bapak, ibu, guru, tambah berhasil. Pokoknya salaman cuma ngeten. Assalamualaikum. Bu, tekan nak ya. Enggak berhasil. Kalau pulang, ini ukuran dohir ya Bu, ukuran dohir. Kalau pulang, bapak ibunya dicium tangannya, dak, dak, dak. Wow, jadi santri kita. Niki kali diucap no. Muga-muga bapakku, ibuku, guruku ngoten. Nah, berhasilnya cuma kate gak nang kene, nang kene. Napa maneh terus nyalami, ya apa kabarnya? Waduh, berat guys, berat. Gak berhasil pondok. Enten apa mboten ngoten? Apalagi terus salaman kok nang koncone dhewe. Alhamdulillah, Pak. Gak sido dadi wali kula. Jenengan juga wali nih. Coba Pak Jrul, sini Jrul. Nah, ayo Jrul. Ibu Eva Jrul jenengan manjing. Coba salaman aku pengen dulu. Nah, salaman Ibu ya apa coba? Langsung praktek gak iso. Lek salaman yang ini gak sido, ayo coba. Ayo. Sampeyan di video. Loh kok tangannya dewe sing disun? Lah tangannya dewe ku. Tangannya dewe, tangan ibuke 1. Terus diwalik ngene. Nah, 1. Terus diwalik. Lah bapak ibu, ya bapak ibu. Berarti bagus lah wis, lungguh saiki. Siapa sing wedok iku? Lala. Ini ibu Lala ada ini. Ayolah, coba nang ibuke. Nah, soalnya lalai biasa nesuan ibuke. Ayo, ini latihannya mulai salaman gitu. Dikira cuma urusan nahwu sorof. Nah, di video. Niku lek salaman ngoten tenan ta Fajrul? Enggak, mboten. Ayo, lu salaman ya apa? Ayo 1. Nah, gak tahu, ketok lek gak tahu. Ibu ya gak ero, anak ya gak ero padha wis. Ayo. Iki ciri-ciri. Nah wis. Bapak, ibu, guru nggih. Nah. Lek ditambahi kakek, nenek gak apa-apa 2, 3, 4, 5. Lho, ana anak salaman nang wong tuwa niku teng mriki nggih.
Kok ngono salamane? Nah, itu berarti berhasil benar. Niki dohir. Tapi dohir kan penting, gitu. Nyenengno, didelok wong nyenengno. Ampun ngeten kena. Pak ya Pak, kabare ya Pak. Los kabeh. Nah. Dados Bu, lek lari-lari teng mriki diajari salaman ngoten, duduk kula pengin dihormati ben biasa nang omah maksudnya. Ben dipraktekno teng omah ngoten kalau kula. Teng umike ngoten. Ngene le. Niku satu-satu diajari. Itu kira-kira kayak lek ndelok kakune gak tau ngono salamane lalai. Nah. Ya Jrun. Ana sing salaman sing disum tangane lho. Kok iki sing disum? Fajrul sing disum tangane dhewe. Wah, Jrul lamun. Fajrul wis. Ngoten nggih, sing nitu nggih ngoten nggih. Kalau Baim gimana salamannya Bu? Kalau Baim? Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita dijadikan walinya Allah. Berarti gampangnya sinten walinya Allah? Orang yang bertakwa. Enteng. Mpun bayangno anu surbanan, rambutnya dawa, gamisnya teluan, jenggotnya dawa, terus surbane putih. Nah, lek bengi metu nggawe tongkat, terus sanes niku. Ah, sanes. Ya pokok siapa saja yang bertakwa, hatinya dijaga, nggak ragu dengan Allah, yakin, mancep Qur'ane, keyakinan tentang Allah, optimis, yakin masuk surga dengan segala usaha dan seluruh kekuatannya, itu sudah disebut walinya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Karena kali nyiapno gorong jam 8 tapi iki sian. Ya gorong jam 8 ya. Gorong, tenang aja. Nah, tak terusno didik ae. Lek ngoten, lek din niku adalah sistem kehidupan yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus iman kali Allah. Nah, di dalam agama ada Allah, ada Tuhan, ada nabi. Apa pentingnya iman sama Allah itu? Karena kalau kita punya fondasi iman, itu cara berpikir kita, cara hidup kita, tingkah laku kita itu sangat dipengaruhi atau jadi fondasi langkah kita ini berpijak di iman kepada Allah. Karena Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha berkuasa, sehingga setiap langkah kita merasa diawasi oleh Allah. Cara berpikir kita, karena Allah itu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Karena Allah itu tahu yang terang dan yang tampak dan yang tidak tampak, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi, itu tahu semua. Maka perasaan kita, kesadaran kita bahwa Allah Maha melihat, Maha tahu segalanya, sehingga mulai dari berpikir, batin, kretek itu romongso diawasi Allah, itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Nah, nyontoh sinten? Nyontoh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu visualisasi dari Al-Qur'an. Visualisasi wahyu niku Al-Qur'an. Sanes wahyu nggih, wahyu. Nah, yang terakhir orientasinya. Orientasi itu nopo? Orientasi nopo? Pandangan ke depannya. Ya, ekspektasinya itu adalah akhirat, kehidupan akhirat. Nah, kalau itu sudah tercapai, insya Allah kula kalian jenengan sedaya bi anna lahumul jannah, akan diganti oleh Allah usaha kita, kemauan kita dengan surga.
Baik, saya lanjutkan minggu yang akan datang tentang dinul Islam. Mana yang agama, mana yang tradisi, mana yang budaya, mana yang pokok, mana yang cabang, mana yang intinya, mana yang merupakan pendukung. Perhatikan santri, kita ini kadang tidak bisa membedakan mana usul pokok, yang pokok, mana furu cabang, ya, mana mutaghoyirat tradisi budaya, mana yang tawabit, mana yang inti. Nah, kata sekolah kalian jenengan niku, salat itu inti napa mboten? Inti. Poso inti. Nah, niki maca Quran inti, sane tradisi. Makan primer toh inti. Kalau sekunder mobil, sepeda motor itu sekunder. Niku furu. Agama itu harus tahu yang inti-inti, yang pokok-pokok. Yang pokok harus tahu. Ngaji, belajar ilmu, inti. Karate, namanya eskul, ekstrakuli, inti nama badan, sanes. Makanya di sekolah ada pelajaran pokok, ada pelajaran ekstra. Berarti kalau begitu, kalau yang ekstra ditinggal, nggak masalah toh. Yang nggak boleh yang berarti banyu ipak gak sido kan nggak apa-apa. Iya sah, Lisa. Benar sah. Nah. Jadi mana yang pokok, mana anak itu pokok apa betul? Pokok. Anak iso ngaji, pokok. Anak pinter, anak berakhlak, pokok. Tapi anak nggak main HP, bukan pokok itu. Anak main HP bukan pokok itu. Itu tradisi modern hari ini, tradisi. Dulu kita belajar nggak pakai HP, cari buku sulit tapi tetap belajar. Sekarang jangan alasan nggak pegang HP terus nggak bisa belajar. Dulu kita nggak pakai HP bisa komunikasi bu, ya. Saya waktu kuliah itu kalau mau telepon orang tua saya nunggu seminggu, harus pesen ke Telkom, dicolok begini, jalannya 1 kilo ke Telkom dari kos-kosan, sepeda nggak ada, jalan kaki. Sekarang kalau nggak ada HP-nya disimpan sama Abi, kayaknya nggak bisa ngubungi orang tua. Jangan jadi alasan, karena bukan pokok. Yang pokok adalah belajar. Mangan pokok enggak? Pokok. Jadi jangan terlambat. Jangan terlambat. Tidur pokok, harus istirahat. Nah ini enggak anak-anak ini bu. Waktunya istirahat basket, sepak bola. Pokok jam 10 saya ini keluar mesti ngurak-ngurak. Ayo tidur. Tidur disuruh, makan disuruh. Saya nggak bisa disuruh cuma 2 bu, BAB sama kencing, nggak disuruh anak-anak ini. Nggak ada. Ayo nguyu gak iso. Ya belum bi. Tidur lo disuruh. Apalagi nyapu. Coba habis ini ibu-ibu setelah selesai ini, anak-anak tetap di sini, jenengan ke asrama putri. Yakin kotor. Habis ini ibu ke sana. Itu kalau nggak saya ngurak-ngurak ya. Pokok assalamualaikum, ibu ke sana sebentar. Anak-anak jangan kemana-mana. Nanti bersih-bersih dia. Terus bapak-bapak sebagian datang ke asramanya. Coba lihat itu. Itu yang namanya sampah, jangan lihat itu. Oke. Nah, sebentar lagi bu ya. Santri tidak boleh kemana-mana. Kalau yang datang ke asrama nggak ikut ke Jatim Pak, ke Banyuwangi Pak. Yang nyurvei harus wali santri haji. Bersihan apa mboten coba. Sampai Pak sampai itu ngamuk-ngamuk. Ayo lare sampai dukno, ojo langsung.
Wong 3 hari jadi satu, enggak cukup Bu. Oh, banyak airnya. Itu sampai 2 gerobak itu enggak kemarin. Ya. Karena lala itu enggak pernah nurunkan sampah itu Bu. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.